Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamati bis salati waz zakati wassiyam wa ghairiha min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ja'alal Islam dinan qayyiman wa mihajan qawiman wa aminan wa sa'adatan wa najatan ila akhiriz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para ustadz, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, jajaran takmir Masjid Raudhatul Falah yang saya hormati dan saya muliakan, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja masjid, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semua bisa hadir bersama-sama dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama-sama. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memenuhi janji sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shallas subha jama'atan fil masjid fakannama shallal lailah kullaha." Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa umat Islam yang hadir untuk sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya seolah-olah dia sholat satu malam penuh atau satu malam suntuk. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini, apalagi kita sabar sejenak untuk mengikuti kuliah subuh yang dilaksanakan oleh jajaran takmir Masjid Raudhatul Falah setiap hari Ahad pagi. Mudah-mudahan bukan hanya pahala sholat satu malam yang kita dapatkan, tetapi sebagaimana Rasulullah berjanji, orang yang sehabis sholat subuh tidak langsung pulang, tapi iktikaf sambil berzikir, apalagi mengikuti kuliah subuh, meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, maka pahala ia akan diberikan seperti kita melaksanakan, yaitu ibadah haji dan beribadah umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bagaimana bunyi sumpahnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi waktu, demi masa, semua manusia pasti rugi dan menyesal, terutama di hari kiamat nanti. Siapa yang rugi? Semua manusia tanpa kecuali. Yang laki rugi, yang perempuan rugi, yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang tua rugi, yang muda juga akan rugi, kecuali siapa? Kata Allah, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang mau beramal soleh dan orang yang mau senantiasa saling memberikan nasihat untuk menjadi orang yang benar dan menjadi orang yang sabar dalam hidup ini. Tiga golongan inilah yang tidak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan orang yang berbuat kebaikan kepada Allah dan kepada sesama manusia,
dan orang yang senantiasa berjihad, berdakwah, mengikuti pengajian untuk mendapatkan hidup ini yang benar, dan hidup ini bisa berada dalam keadaan sabar menghadapi ujian apapun kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pada pagi hari ini dan amal yang lain kita lakukan, tujuannya semuanya dalam rangka peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa Ramadan tujuannya adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kurban sama tujuannya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang haji dan umrah tujuannya sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat sama untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa maksudnya? Maksudnya Allah itu sangat cinta, Allah sangat sayang kepada kita orang yang beriman ini. Jangan sampai orang yang beriman ini sudah mengaku dirinya beriman, tapi nanti di hari kiamat tidak mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa iman begitu mulia? Kenapa iman begitu penting bagi kita umat Islam? Iman ini merupakan kunci utama bagi kita umat Islam untuk mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, sebaik apapun orang dalam hidup ini, ahli sosial, ahli membantu, ahli menolong orang lain, tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka kebaikan yang ia lakukan akan sia-sia. Kita lihat dalam sejarah bagaimana Abu Thalib, paman kandung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa melindungi, menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak mau beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tapi dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebagai keponakannya. Setiap orang yang mengancam terhadap keselamatan Rasulullah, maka Abu Thalib lah orang yang pertama, garda yang paling depan untuk membela dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika beliau meninggal dunia? Ketika beliau wafat, Rasulullah sudah berupaya dan berusaha untuk menyelamatkan beliau daripada siksa api neraka. Sudah disentuhlah semua tubuh badannya, kemudian diciumlah semua tubuh badannya, bahkan dijilat oleh Rasulullah dengan tujuan apa? Untuk menyelamatkan beliau Abu Thalib daripada siksa api neraka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, engkau tidak mungkin bisa menjinakkan engkau orang yang kau cintai. Hanya Allah lah yang bisa meluluhkan dan menjinakkan orang yang Allah itu kehendaki. Akhirnya apa? Abu Thalib dalam sebuah riwayat, Abu Thalib akan masuk neraka dan juga akan disiksa dalam api neraka lewat duburnya yang tidak dijilat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Sama halnya dengan kita, sebaik apapun kita kepada orang lain tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya akan sia-sia. Oleh karena itu kata Rasulullah, al-imanu yazidu ayankus, bahwa iman itu naik turun, kadang kuat, kadang lemah. Bagaimana kita kuat? Kalau kita berbuat kebaikan, sholat, ngaji seperti ini, berarti kondisi iman kita dalam keadaan posisi yang sangat dahsyat dan sangat bagus. Sebaliknya, kalau kita dalam hidup ini cenderung melakukan maksiat, perbuatan dosa, benci kepada orang lain, rasan-rasan terhadap orang lain, itu berarti posisi iman kita dalam keadaan darurat atau dalam keadaan bahaya. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak semua orang yang hidup di dunia ini akan dikaruniai iman dan akidah yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbuhu wa liman la yuhibbuhu." Sesungguhnya
Allah akan memberikan kekayaan, akan memberikan jabatan kepada manusia di dunia ini, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang beriman akan menjadi orang kaya, yang tidak beriman juga bisa menjadi orang kaya, beriman juga bisa menjadi orang miskin, orang tidak beriman juga sama bisa menjadi orang miskin, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innallaha yu'tid din wal iman liman yuhibbuhu faqat. Tetapi Allah akan memberikan iman dan akidah Islam ini hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita hamba Allah, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini senantiasa mampu merawat, mampu menjaga iman dan akidah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Suatu hal yang perlu kita bayangkan, satu hal yang perlu kita catat dalam hidup ini. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia di dunia ini ada orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tetapi Allah tidak mengakui iman yang mereka itu miliki. Ini yang perlu kita catat. Jangan sampai kita umat Islam ini sudah berjuang dari kecil, kita mengaku beriman, dari kecil kita sholat, dari kecil kita ngaji, tapi ternyata keimanan kita tidak diakui dan juga tidak diberikan SK oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini yang paling berbahaya. Menjadi orang beriman tapi tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya iman ini bisa diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Ghazali rahimallahu taala mengatakan, al-imanu idza yadkhulu qalban nas yathmaru bi khamsati athmarin kulluhum iradatan ilal khairi. Yang artinya bahwa apabila iman itu masuk ke dalam hati seseorang, maka iman tersebut akan berbuah dengan 5 buah dalam diri manusia, semuanya iradatan ilal khair, mengajak terhadap kebaikan dan menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, yadkhulu fil aini. Kalau iman ini masuk kepada mata manusia, maka mata kita akan menjadi mata yang hanya diperbuat dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mata kita ini mata yang sudah kemasukan iman, pandangan kita, penglihatan kita akan menggunakan kepada hal pemandangan-pemandangan yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diridhoi tidak akan kita lihat. Contohnya, kita di YouTube, anak muda-muda sekarang tidak lepas daripada yang namanya HP. HP di situ semuanya ada internetnya, di situ ada konten-konten macam-macam. Kalau iman kita sudah masuk kepada mata kita, maka konten-konten yang semuanya itu dilarang oleh Allah, menimbulkan maksiat, seperti melihat orang-orang di pantai Spanyol yang tidak berbaju itu, masya Allah, itu akan kita hindari. Kemudian sama melihat seorang perempuan yang cantik, jelita, indah, masya Allah. Kalau kita melihat, subhanallah, alhamdulillah, tapi tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama itu berdosa. Tapi hanya sekedar subhanallah, masya Allah, luar biasa. Tidak perlu dipandang dari atas sampai bawah beberapa menit, itu berdosa. Tapi cukup alhamdulillah wa syukrillah. Setelah itu tutup mata kita, astaghfirullahaladzim. Itulah mata orang yang beriman kepada Allah. Melihat orang yang cantik, kita punya istri di rumah, kita tidak tertarik. Di rumah sudah punya istri yang halal. Beda kalau orang tidak beriman,
mata melihat orang perempuan yang cantik, Masya Allah, tidak berhenti-henti sampai beberapa menit, padahal mereka sudah punya istri yang halal dan sah di rumah. Ini apa? Kalau iman sudah masuk kepada mata manusia, akan menjadi mata yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila iman ini yadkhulu ilal lisan, masuk kepada mulut manusia, akan menjadi mulut yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya mulut ini dipakai untuk berzikir kepada Allah, dipakai untuk membaca sholawat, dipakai untuk membaca Al-Quran. Itulah mulut Rabbun an dzikrillah, mulut yang senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok di hari kiamat wajahnya bersinar seperti sinar matahari dan sinar bulan. Jadi tidak digunakan untuk rasan-rasan orang lain. Beda dengan mulutnya orang yang tidak beriman kepada Allah, mulutnya hanya dipakai untuk menghardik orang lain, untuk menjelek-jelekkan orang lain, untuk mengadu domba orang lain, untuk menyakiti orang lain. Tapi mulut orang yang beriman adalah bahwa mulut adalah senjata, dan karena itu merupakan senjata tidak pakai untuk melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Saya kira inilah dulu, tidak bisa kami teruskan. Ada 5 tadi, masih 2 yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan pada kuliah subuh pada pagi hari ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita, khususnya di bidang agama, sehingga kita dan keluarga kita imannya dan takwanya semakin kuat, semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita harus mengakhiri hidup di dunia ini, insya Allah menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua musibah dan penyakit. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita juga semuanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.